Apakah kita sudah berada di era fitnah Dajjal? Banyak yang mengira bahwa Dajjal hanyalah sosok yang akan muncul di akhir zaman. Tetapi bagaimana jika fitnahnya sudah ada di tengah kita dalam bentuk teknologi, sistem global, dan ideologi yang mengikis iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang bahaya ini. Dan hari ini kita akan membongkar tanda-tanda fitnah Dajjal yang sudah terjadi. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membahas tentang Dajjal karena fitnahnya yang luar biasa. Nah, ketika itu beliau berbicara kepada para sahabat tentang tanda-tanda akhir zaman. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ciri-ciri fisik Dajjal secara jelas agar umat Islam bisa mengenalinya dan tidak tertipu ketika ia muncul. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat dan membicarakan tentang fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia, yaitu kemunculan Dajjal. Para sahabat sangat khawatir sehingga mereka bertanya-tanya tentang seperti apa sosoknya, bagaimana ia bisa menipu manusia, dan bagaimana cara untuk menghindari fitnahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu buta sebelah matanya, sangat menonjol seperti buah anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, Dajjal adalah sosok yang memiliki ciri fisik yang sangat mencolok. Salah satunya adalah buta di sebelah matanya. Mata yang buta itu terlihat menonjol keluar, mirip seperti buah anggur yang bengkak dan menonjol dari tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara kedua matanya tertulis kafaroh yang dapat dibaca oleh setiap muslim, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal memiliki tanda khusus di dahinya, yaitu tulisan kafaroh, yang berarti kafir atau orang yang ingkar kepada Allah. Setiap muslim yang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf, akan bisa melihat tanda ini dengan izin Allah. Namun, orang-orang yang hatinya tertutup dari kebenaran tidak bisa melihatnya karena mereka telah terpedaya oleh Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, ini berarti bahwa sejak Nabi Adam diciptakan hingga datangnya hari kiamat, tidak ada ujian atau cobaan yang lebih besar bagi manusia selain fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal adalah ujian keimanan yang sangat berat karena Dajjal akan datang dengan tipu daya yang luar biasa, mengaku sebagai Tuhan dan mampu melakukan hal-hal yang membuat orang mudah tertipu, seperti menurunkan hujan, menghidupkan yang mati, serta memberikan kemakmuran kepada yang mengikutinya dan kesengsaraan bagi yang menolaknya. Menurut hadis-hadis sahih, Dajjal akan membawa berbagai tipu daya dan sihir yang sangat luar biasa, termasuk membunuh seseorang lalu menghidupkannya kembali. Dalam sebuah riwayat, Dajjal akan memilih seseorang, kemudian membunuhnya, lalu berpura-pura menghidupkannya kembali. Nah, Dajjal nanti datang ke sebuah kota dan berkata, aku adalah Tuhan kalian, aku bisa menghidupkan orang mati. Untuk membuktikannya, dia memilih seseorang lelaki dari kaum muslimin yang beriman. Di hadapan banyak orang itu, Dajjal membunuhnya. Orang-orang yang melihat menjadi ketakutan. Kemudian, dengan tipu daya sihirnya, tiba-tiba seseorang yang mirip dengan orang yang telah mati itu muncul kembali, berjalan, dan berbicara, seolah-olah dia benar-benar hidup kembali. Namun, kenyataannya, itu bukanlah orang yang sama, melainkan setan yang menyerupai bentuk dan suara orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Mereka pun menerimanya,
maka dia menyuruh langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Hewan ternak mereka pun menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal akan menipu manusia dengan memberikan kemakmuran kepada mereka yang mengikutinya. Dajjal akan datang ke suatu kaum dan berkata, "Ikutilah aku adalah Tuhan kalian." Mereka yang percaya dan tunduk kepadanya akan melihat keajaiban seperti hujan turun sesuai perintahnya, tanaman tumbuh subur, hingga hewan ternak menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu. Ini akan membuat banyak orang tertipu dan menganggap Dajjal sebagai sosok yang membawa kesejahteraan. Menurut sebagian hadis, ketika Dajjal muncul, bumi akan mengalami 3 tahun kekeringan sebelum kemunculannya secara penuh. Nah, tahun pertama hujan akan berkurang sepertiganya. Tahun kedua, hujan akan semakin berkurang, hanya turun sedikit. Lalu tahun ketiga, tidak ada hujan sama sekali. Bumi akan mengalami kekeringan total. Nah, saat itu, orang-orang yang beriman akan diuji kesabarannya. Sementara Dajjal akan menipu banyak orang dengan keajaibannya, termasuk menurunkan hujan palsu bagi yang mengikutinya. Bayangkan, kita hidup di zaman itu. Tahun pertama, hujan mulai jarang turun, sawah-sawah mulai mengering, sungai menyusut, dan para petani mengeluh hasil panennya menurun. Orang-orang mulai resah, tapi mereka masih bertahan. Tahun kedua, kondisinya semakin parah. Hanya sesekali hujan turun, dan itu pun tidak cukup untuk menyelamatkan tanaman dan ternak. Banyak sumur yang kering, dan harga bahan makanan melonjak tinggi. Kekacauan mulai terasa di mana-mana. Tahun ketiga, hujan benar-benar berhenti. Matahari membakar tanah. Retakan terlihat di mana-mana dan banyak orang yang kelaparan. Saat itulah Dajjal muncul membawa keajaiban. Dia akan menawarkan air kepada yang mau bersujud kepadanya. Orang-orang yang putus asa mulai mendekatinya. Dia mengangkat tangannya ke langit dan tiba-tiba hujan turun. Tanah yang gersang berubah menjadi hijau. Sungai kembali mengalir. Mereka yang haus dan lapar merasa diselamatkan oleh Dajjal, lalu berbondong-bondong mengikutinya. Tapi bagi orang-orang beriman, mereka tahu ini hanyalah tipu daya. Mereka menahan diri meski perut mereka kosong dan tubuh mereka lemah. Mereka tetap berdoa kepada Allah, berlindung dari fitnah Dajjal, sebab mereka tahu lebih baik lapar di dunia daripada kehilangan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, satu harinya seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ia akan melewati setiap tempat di dunia, kecuali Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Tetapi waktu dalam hari-hari tersebut tidak berjalan seperti biasanya. Hari pertama akan terasa sepanjang 1 tahun. Hari kedua akan terasa sepanjang 1 bulan. Hari ketiga akan terasa sepanjang 1 minggu. Sisa 37 hari berikutnya akan berjalan seperti hari-hari biasa. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin 1 hari terasa seperti 1 tahun? Tapi coba pikirkan, di zaman sekarang, waktu terasa berjalan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung situasi kita. Ketika kita sibuk bekerja atau asik bermain media sosial, tiba-tiba waktu berlalu tanpa terasa. Sebaliknya, ketika kita sedang dalam kesulitan atau kesedihan, 1 hari bisa terasa seperti setahun. Nah, Dajjal akan memiliki kekuasaan luas di dunia, tetapi ada 2 tempat yang tidak bisa ia sentuh, yakni Mekah dan Madinah. Mengapa Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa 2 kota suci ini dijaga oleh malaikat yang berbaris di setiap pintu masuknya. Ketika Dajjal mendekati Mekah dan Madinah, ia akan terhalang dan tidak bisa masuk. Nah, dalam hadis lain disebutkan, Dajjal akan mendatangi Madinah, tetapi ia akan menemukan setiap celah masuknya dijaga oleh malaikat, sehingga ia tidak bisa masuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal membawa 2 sungai, salah satunya tampak seperti air jernih,
dan yang lainnya seperti api yang menyala. Jika seseorang menghadapinya, hendaklah ia memilih api karena sebenarnya itu adalah air yang segar dan dingin. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini berarti bahwa ketika Dajjal datang, ia akan membawa tipu daya besar. Ia akan menampilkan sesuatu yang tampak baik seperti air yang menyegarkan, padahal sebenarnya itu adalah kebinasaan. Sebaliknya, apa yang terlihat buruk atau menyakitkan seperti api justru bisa menjadi keselamatan. Pesan utamanya, jangan tertipu oleh penampilan luar. Dajjal akan menawarkan kemewahan dan kenyamanan, tetapi sebenarnya itu adalah jalan menuju kehancuran. Sementara jalan yang terlihat sulit dan penuh ujian justru bisa menjadi jalan menuju keselamatan di sisi Allah. Nah, intinya, apa yang terlihat menguntungkan di dunia belum tentu baik bagi akhirat, dan apa yang tampak sulit di dunia bisa jadi jalan menuju keselamatan. Tapi pertanyaannya sekarang, jika kita berada di posisi itu, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita cukup kuat menolak godaannya ketika kelaparan, kehausan, dan penderitaan melanda? Inilah ujian terbesar yang akan datang, dan fitnahnya mungkin sudah mulai kita rasakan sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah dunia saat ini sudah mulai menuju ke arah ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Teknologi dan ilusi Dajjal. Sahabat keramat wali, kita hidup di era di mana teknologi mampu menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Dengan kecanggihan AI, deepfake, dan virtual reality atau VR, manusia semakin sulit membedakan antara yang nyata dan yang palsu. Dajjal disebutkan dalam hadis sebagai sosok yang akan menipu manusia dengan mukjizat palsu. Dia bisa menurunkan hujan di tempat yang tandus, menghidupkan orang mati, dan membuat kemakmuran bagi mereka yang tunduk kepadanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi modern menciptakan ilusi yang mirip dengan fitnah Dajjal, seperti deepfake dan manipulasi media. Pernahkah kalian melihat video seseorang mengatakan sesuatu yang ternyata bukanlah perkataan aslinya? Nah, itu adalah hasil dari deepfake, teknologi yang memungkinkan wajah dan suara seseorang dimanipulasi secara meyakinkan. Tahun-tahun terakhir ini, banyak video deepfake yang dibuat untuk menyebarkan kebohongan. Dari video pemimpin dunia yang berbicara hal yang tidak pernah mereka katakan, hingga hoax yang digunakan untuk menipu orang secara finansial atau politik. Nah, apa kaitannya dengan Dajjal? Dalam hadis, Dajjal digambarkan sebagai penipu ulung yang mampu membuat manusia percaya pada kebohongan besar. Jika manusia sudah bisa dikelabui oleh deepfake, bagaimana nanti jika Dajjal benar-benar muncul dengan keajaiban yang jauh lebih menipu? Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned, this is deep fake example of what is possible with be done in a way that none of those. This is deep fake example of what is possible with powerful computer and editing. Lalu virtual reality dan dunia maya. Dulu, untuk menikmati hiburan, kita hanya menonton TV atau bermain video game biasa. Namun sekarang, dengan VR atau virtual reality, seseorang bisa masuk ke dunia buatan yang terasa nyata. Teknologi ini digunakan dalam hiburan, bisnis, bahkan untuk membangun metaverse, dunia digital, tempat orang bisa berinteraksi seolah-olah mereka hidup di dalamnya. Sahabat keramat wali, beberapa orang terlalu tenggelam dalam dunia virtual hingga mereka melupakan realitas kehidupan. Ada yang kecanduan dunia digital sehingga mengabaikan keluarga, pekerjaan, dan bahkan ibadahnya. Dalam hadis, Dajjal disebutkan akan membawa surga dan neraka, tetapi sejatinya itu hanyalah tipuan mata. Dunia virtual juga menawarkan kenyamanan palsu yang bisa menjauhkan manusia dari kehidupan nyata dan agama. Lalu, kecerdasan buatan dan ilusi. Sahabat keramat wali, kehidupan AI kini semakin canggih, mampu menulis artikel, membuat gambar, bahkan menciptakan manusia virtual. Dengan perkembangan pesat ini, kita semakin sulit membedakan mana yang dibuat manusia dan mana yang dihasilkan oleh teknologi. Contohnya, chatbot AI kini bisa berinteraksi layaknya manusia. Bahkan, ada orang yang jatuh cinta dengan AI
dan menganggapnya lebih baik daripada manusia asli. Bahkan di beberapa negara, robot AI sudah diangkat menjadi pendeta untuk memberikan nasihat spiritual kepada manusia. Dalam hadis, Dajjal dikisahkan akan menipu manusia dengan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Kini, teknologi juga bisa menciptakan ilusi yang menipu mata dan pikiran manusia. Jika kita tidak waspada, kita bisa tertipu oleh teknologi yang menyerupai keajaiban ini. Is enhancing human abilities through exoskeletons, wearable technology, and brain-computer interfaces. Kontrol global dan sistem ekonomi. Sahabat keramat wali, dalam hadis, Dajjal dikatakan mampu mengendalikan sumber daya. Siapa yang tunduk kepadanya akan diberi makanan. Siapa yang menolaknya akan dibuat kelaparan. Hari ini, kita melihat sistem keuangan global semakin menuju ke arah kontrol penuh, seperti mata uang digital, sistem kredit sosial, dan ketergantungan pada teknologi dalam transaksi keuangan. Ini adalah perubahan besar yang membawa kemudahan, tetapi juga potensi kontrol yang lebih ketat terhadap individu dan masyarakat. Sekarang, di kehidupan nyata kita, mata uang digital atau CBDC, Central Bank Digital Currency, beberapa negara mulai mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Nah, dengan sistem ini, transaksi akan lebih mudah dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah. Di satu sisi, ini dapat mencegah korupsi dan pencucian uang. Namun, di sisi lain, kontrol penuh atau transaksi dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan individu. Kita bisa melihat China telah meluncurkan yuan digital yang memungkinkan pemerintah memantau dan bahkan membekukan transaksi jika dianggap melanggar kebijakan negara. Jika suatu hari sistem ini diterapkan secara global, bagaimana jika akses ke uang kita dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu? Nah, jika kebijakan ekonomi di masa depan mengharuskan masyarakat tunduk pada aturan tertentu untuk bisa menggunakan uang mereka, apa yang terjadi jika aturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam? So a CBDC is a central bank digital currency. To super apps that process around 95% of digital payments in China. Sistem kredit sosial. Sahabat keramat wali, di beberapa negara, sistem ini sudah diterapkan, di mana perilaku masyarakat dinilai dan diberikan skor berdasarkan kepatuhan mereka terhadap aturan pemerintah. Skor ini menentukan akses mereka terhadap layanan publik, pinjaman, bahkan perjalanan ke luar negeri. Di China, sistem kredit sosial telah digunakan untuk memberi insentif kepada warga negara yang dianggap baik dan menghukum mereka yang dianggap melanggar aturan. Jika seseorang memiliki skor rendah, mereka dapat dilarang membeli tiket pesawat, mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mengakses layanan kesehatan tertentu. Nah, jika sistem ini diterapkan secara global, maka mereka yang menolak aturan tertentu bisa kehilangan hak-haknya secara bertahap. Ini bisa menjadi cerminan dari sistem yang digunakan oleh Dajjal untuk mengendalikan manusia, di mana mereka yang mengikuti akan diberi kemudahan, sementara yang menolak akan dikucilkan. Kemudian ketergantungan pada teknologi untuk transaksi. Sahabat keramat wali, dengan peralihan ke sistem tanpa uang tunai, manusia semakin bergantung pada infrastruktur digital untuk melakukan transaksi harian. Ini mempermudah kehidupan, tetapi juga menciptakan ketergantungan besar pada sistem yang bisa dikendalikan oleh segelintir pihak. Nah, contohnya, sekarang beberapa negara seperti Swedia hampir sepenuhnya beralih ke cashless society. Bayangkan, jika akses terhadap uang digital dikendalikan oleh pihak tertentu, bagaimana jika seseorang diblokir dari sistem hanya karena tidak mengikuti kebijakan tertentu? Ini dapat menjadi bentuk pengadilan yang sangat besar terhadap kebebasan individu. Mari kita refleksikan, apakah sistem ini merupakan inovasi untuk kemudahan manusia? Ataukah ini langkah awal menuju sistem kontrol yang lebih besar? Sebagai umat muslim, kita perlu memahami perkembangan ini dengan kritis dan mempersiapkan diri agar tetap teguh pada ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Apa pendapat kalian?
Apakah kita sedang menuju era kontrol global yang menyerupai fitnah Dajjal? Tulis pendapat kalian di komentar. Lanjut, ideologi sekuler dan kemerosotan moral. Sahabat keramat wali, salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah. Hari ini kita melihat nilai-nilai agama semakin dilemahkan. Norma yang dulu dianggap menyimpang kini dianggap wajar. Sementara mereka yang mencoba mempertahankan ajaran agama justru dianggap kolot atau ekstremis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Ratusan orang mendatangi Kementerian Perdagangan menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Masa menilai Zulhas mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Normalisasi dosa dalam budaya populer, sahabat keramat wali, film, musik, dan media sosial saat ini sering menampilkan konten yang mempromosikan gaya hidup bebas, pergaulan tanpa batas, serta perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak acara TV dan film yang menggambarkan hubungan di luar nikah sebagai sesuatu yang normal dan bahkan romantis. Sementara karakter yang religius sering digambarkan sebagai fanatik atau ketinggalan zaman. Nah, akibatnya banyak anak muda mulai mengadopsi pola pikir bahwa dosa-dosa besar seperti zina, minuman keras, dan kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Lalu, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan. Di satu sisi, kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia, tetapi di sisi lain, banyak orang menggunakan kebebasan ini untuk merendahkan agama dan nilai-nilai moral. Contohnya, kritikan terhadap ajaran Islam semakin terbuka di media sosial, bahkan dalam bentuk penghinaan dan pelecehan. Ini sejalan dengan fitnah Dajjal, di mana batasan antara kebaikan dan keburukan sengaja dikaburkan. Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Kenapa? Karena dia manusia. Karena ada seseorang yang punya modal sotok, sok tahu tapi otak kurang. Nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perubahan konsep keluarga dan gender, sahabat keramat wali. Salah satu ajaran Islam yang paling dijaga adalah konsep keluarga dan identitas gender yang jelas. Namun hari ini kita melihat adanya dorongan besar untuk mengubah nilai-nilai ini dengan ideologi sekuler. Kita sudah melihat sekarang gerakan yang mendorong konsep bahwa gender adalah sesuatu yang bisa dipilih. Nah, ini bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dalam Islam. Jika norma ini terus berkembang, generasi mendatang mungkin akan semakin jauh dari fitrah yang diajarkan dalam Islam. Apakah ini bukan fitnah yang sedang kita hadapi? Apakah kita diam saja melihat perubahan ini? Ataukah kita tetap teguh memegang ajaran Islam? Sebagai umat muslim, kita harus lebih kritis dalam menyaring informasi dan budaya yang kita konsumsi, agar tidak terjebak dalam ilusi dunia yang menyesatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita sedang hidup di masa di mana kebenaran mulai dianggap salah dan keburukan justru dinormalisasi? Diskusikan di kolom komentar. Cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Sahabat keramat wali, cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Yang pertama, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Mengapa surat Al-Kahfi? Karena di dalamnya terdapat pelajaran tentang fitnah dunia, keteguhan iman, dan pentingnya berlindung kepada Allah. Kedua, perkuat tauhid dan iman. Iman yang kuat adalah benteng utama kita. Dajjal akan menipu dengan keajaibannya, tetapi mereka yang berpegang teguh kepada tauhid tidak akan mudah tergoda. Nanti ada kata-kata lagi, iman saya memin setipis tisu, cina. Terus yang ketiga, hindari tempat-tempat fitnah. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
bahwa jika Dajjal muncul, orang beriman harus menjauhinya. Nah, hari ini banyak tempat di dunia yang penuh dengan fitnah dan bisa melemahkan iman kita. Nah, jadi kita harus pintar memilih lingkungan dan pergaulan. Contohnya, yang pertama, kita harus menjauhi lingkungan pergaulan yang menyesatkan. Banyak tempat hiburan yang menjadi sumber maksiat sekarang, seperti klub malam, pesta minuman keras, dan lingkungan pergaulan bebas. Seorang muslim yang awalnya taat, tetapi karena sering bergaul dengan teman-teman yang suka berpesta dan minuman alkohol, akhirnya ikut terbawa arus dan kehilangan nilai-nilai agamanya. Yang kedua, hindari media sosial dan konten yang menyesatkan. Media sosial dipenuhi dengan informasi yang tidak selalu benar, bahkan seringkali menyesatkan atau menjauhkan umat dari agama. Banyak influencer yang mempromosikan gaya hidup bebas, menertawakan ajaran agama, atau menyebarkan konten yang membuat orang ragu terhadap keyakinannya. Pertanyaannya, ada nggak itu sekarang? Yang ketiga, tekanan sosial yang menguji keimanan. Nah, seringkali seseorang yang ingin mempertahankan ajaran Islam malah dianggap kuno atau radikal. Seorang wanita yang memilih mengenakan hijab syar'i mendapatkan ejekan di tempat kerja dan dianggap tidak modern, sehingga dia merasa tertekan dan mulai ragu untuk mempertahankan prinsipnya. Nah, dalam dunia yang penuh fitnah ini, kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan dan pergaulan, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat keramat wali, kesimpulannya, fitnah Dajjal bukan sekedar cerita masa depan. Sebagian besar tanda-tandanya sudah ada di sekitar kita. Hanya mereka yang memiliki iman yang kuat yang bisa bertahan. Nah, kita harus bersiap dari sekarang. Apa pendapat kalian tentang fenomena dunia saat ini? Apakah kita semakin dekat dengan masa Dajjal? Tulis di komentar. Jangan lupa pula share video ini agar semakin banyak yang sadar tentang bahaya fitnah akhir zaman.